main ke Tanjung Pinang, tagak sabanta di tepi banda, jaweklah salam Ustazah Minang, nan banamo iska restu Amanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak kuburan nan kiramai, yu bapaga nan jotali. Salam pertamo kurang samangai, ambo ulangi sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da, amma ba'du. Bapak pengurus masjid yang saya hormati, angku nenek mama, alim ulama cagek pandai, suluh bendang dalam nagari. Kok kapai tampe batanyo, kok pulang tampe babarito. Yang saya hormati, pemuda dan pemudi harapan bangsa dan negara yang saya banggakan. Nan bak kato papit, nan bak kato papatah minang ngapak ibu, tak tahu maka tak kenal mangkue kenalan. Perkenalkan, saya Iska Restu Amanda, berasal dari kota Solo. Jadi kok sempat bapak ibu pai main ke kota Solo, bapak ibu cigok se, rumah nan batingke, oto nan bangkile, itu rumah tetangga ambo apa-apa ibu-ibu. Saya berasal dari Pondok Pesantren Dr. Muhammad Nasir, Alahan Panjang, Batu Bagiria, Kecamatan Lomba Gumanti, Provinsi Sumatera. Dan saya kesini ada 3. Yang pertama adalah untuk melatih mental saya agar dapat berdiri di depan umum. Yang kedua, Pondok Pesantren Dr. Muhammad Nasir merupakan salah satu panti asuhan terbesar di Kabupaten Solo. Untuk itu, pada kesempatan kali ini, Ananda meminta infak dan sedekah terbaik dari bapak-bapak ibu semua. Yang ketiga, yaitunya untuk menjalin tali silaturahmi. Adapun judul tausiah Ananda pada kesempatan kali ini adalah 2 golongan manusia yang mustahil masuk surga. Manusia itu memang aneh, bapak-bapak ibu-ibu. Kenapa dikatakan aneh? Sebab setiap kali disuruh memilih antara mau masuk surga atau masuk neraka, pasti mereka tahu neraka. Apa-apa nyo masuk surga atau neraka? Ambo pun nyo masuk surga apa-apa ibu-ibu. Cuman bedanya sakete, agak dulu ambo sakete masuk surga. Amin. Dua golongan manusia yang mustahil masuk surga, yang ternyata telah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, bahwasanya 2 golongan ini tidak akan pernah masuk surga. Katanya mau masuk surga, tetapi sikap serta perbuatan mereka malah mencerminkan perbuatan-perbuatan ahli neraka. Dan jika 2 golongan ini masih memaksa mau masuk surga, masih mau duduk di atas surga, maka ada onta ke dalam lubang jarum. Apakah kita bisa? Ya, tentu saja jawabannya tidak. Jangankan memasukkan onta ke dalam lubang jarum, memasukkan benang saja ke dalam lubang jarum, susahnya minta ampun. Maka golongan yang pertama adalah golongan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Golongan yang pertama ini adalah golongan yang senantiasa bertolak belakang dengan Al-Quran. Ketika Al-Quran menyuruh untuk sholat, mereka malah meninggalkan sholat. Ketika Al-Quran melarang untuk minum minuman khamar, berzina, mereka malah menjadikan khamar sebagai kebiasaan dalam kehidupan mereka. Golongan yang kedua adalah orang-orang yang sombong.
Ketika kita ingin mengetahui arti sesuatu, kita harus bertanya kepada Allah dan Rasul-Nya, yakni melalui Al-Quran daripada orang lain. Sedangkan menurut sunnah yang dijelaskan oleh Imam Muslim nomor 147, Al-Kibru batarul haq wa ghamdun nas. Sombong adalah menentang kebenaran dan merasa diri lebih baik daripada orang lain. Sekiranya masih ada dua golongan ini pada kita semua, marilah kita bersama-sama menjauhinya. Semoga kita bisa berkumpul di surganya Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Batang si kere kita pilbanda, kok rabah tolong tagakkan. Ambo ketek sadang baraja, kok salah tolong tunjukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami, rekan-rekan, dan juga generasi muda calon pemimpin masa yang akan datang, dan seluruh jemaah masjid, surau dan jemaah yang sama-sama mencari ridho Allah SWT. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah sampaikan kita di malam 21 ini sekarang ya Pak. Masya Allah, nikmat yang besar dari Allah Bapak Ibu. Ketika kita diberi kemampuan oleh Allah untuk melakukan satu amal kebaikan, maka kita harus berusaha menafikan kemampuan kita baik. Bahwasanya ibadah kepada Allah, bangun malam, berdiri berlama-lama dalam sholat tarawih, membaca Al-Quran sampai mungkin khatam beberapa kali, ini bukan karena kemampuan kita baik. La haula wa la quwwata illa billah. Semua Allah berikan kepada kita. Taufik dan hidayah Allah berikan kepada kita. Inilah kasih sayang Allah. Inilah nikmat yang besar Bapak Ibu. Inilah yang patut kita syukuri. Lebih daripada syukur kita ketika kita mendapatkan nikmat harta yang banyak. Lebih harusnya kita syukur daripada ketika kita mendapatkan kesehatan. Lebih syukur kita berbandingkan ketika kita mendapatkan kenaikan pangkat, jabatan, dan segala macam kenikmatan yang sifatnya hanya sementara. Tetapi iman dan amal soleh ini Bapak Ibu, di dunia Allah berikan ketenangan. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah turunkan sakinah ke dalam hati orang-orang yang beriman. Amin. Allah berikan ketenangan Pak Ibu. Walaupun kita yang beramal soleh ini ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang berpangkat, ada yang tukang angkat, ada yang menteri, ada yang tukang menteri, berbagai macam lapisan golongan sesuai dengan keahlian masing-masing. Tapi pasti Allah berikan ketenangan dalam hati orang-orang yang memiliki iman yakin kepada Allah SWT. Nikmat yang besar, ketenangan. Di mau cari ketenangan yang baik. Sakinah, ketenangan hati, ketenangan jiwa. Perkara yang mahal, benda yang mahal. Saking mahalnya Bapak Ibu, tidak ada orang yang jual sakinah. Ada Bapak Ibu jumpa toko-toko yang menjual sakinah, orang rela inden berbulan-bulan, bertahun-tahun untuk dapatkan sakinah, ketenangan jiwa. Paling-paling ada toko sakinah menjual alat-alat listrik. Nama tokonya sakinah. Tapi sakinah mana? Ketenangan jiwa. Itu hanya didapatkan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, judul yang diberikan kepada saya pada kesempatan ini adalah 10 bahaya kesyirikan. Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, maka iman itu lawan daripada kesyirikan. Allah SWT telah turunkan para nabi, para rasul ke tengah-tengah umat manusia, sejak Nabi Adam AS hingga terakhir Nabi Muhammad SAW. Semua para nabi, para rasul membawa kalimat yang sama, kalimat tauhid, la ilaha illallah. La ilaha, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan, tidak ada yang berkuasa illallah kecuali Allah. Tidak ada yang hebat illallah kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat kepada kita illallah. Tidak ada yang bisa memberikan mudarat kepada kita illallah kecuali Allah.
Segala sesuatu bergantung kepada Allah. Semuanya ada dalam genggaman Allah SWT. Bahkan Bapak Ibu tidak akan jatuh sehelai daun pun ke tanah melainkan dengan izin Allah SWT. Bahkan tidak akan bergeser satu butir pasir pun di dasar lautan, barat dalam laut di dunia Bapak Ibu. Sekian kilometer kedalaman ada pasir di bawahnya. Itu pun tidak akan bergeser walaupun sebutir pasir pun melainkan dengan izin Allah SWT. Apalagi pesawat, jangankan awak rumah secara ketik-ketik bahkan hilang dari pandangan. Malah ketik awak. Tidak ada kekuatan awak. Bergantung pada Allah SWT. Maka orang-orang yang beriman hatinya bergantung kepada Allah, yakinnya kepada Allah. Tapi orang-orang yang syirik, dia mengadakan tandingan-tandingan selain Allah SWT. Bapak Ibu dengan Allah SWT dalam Al-Quran Allah ceritakan bagaimana agama tauhid ini melawan segala bentuk kesyirikan. Bagaimana di zaman Nabi Nuh, kaum yang dihadapi Nabi Nuh adalah kaum yang yakin dengan jumlahnya yang banyak, dengan mayoritasnya. Sehingga pengikut Nabi Nuh ketika itu hanya sekitar 83 orang saja. Yang ramai tadi, yang banyak tadi tidak mau ikut Nabi Nuh. Nabi Nuh lemah pengikutnya, jumlah kami banyak, yakinlah jumlah. Jadi Bapak Ibu, syirik bukan hanya berarti yakin pada benda-benda saja, tidak. Tapi apapun yang masuk ke hati kita dan kita yakini memiliki kekuasaan, apakah atas diri kita, urusan kita. Kaum Nabi Hud alaihissalam, yakni kaum Ad, dia memiliki keyakinan dengan badan yang besar yang kuat. Kalau badan kuat, maka akan hidup dengan nyaman, dengan tenang, bahagia hidup. Sehingga mereka mampu mencabut pohon kelapa sebelah kanan saja, saking kuatnya kaum Ad, kaum Nabi Hud alaihissalam. Diajak oleh Nabi Hud, beriman kepada Allah, yakinlah dengan Allah. Bukan badan besar kamu yang menentang kebahagiaan. Ada lagi kaum yang lain yakin dengan perdagangan mereka. Ada lagi kaum yang yakin dengan pertanian mereka. Sehingga mereka diajak oleh Nabi dan Rasul, mereka ingkar kepada para Nabi dan Rasul, sehingga Allah binasakan mereka. Ini Allah kisah dalam Al-Quran. Sampai Nabi Ibrahim AS dakwah kepada kaumnya. Itu barulah kaumnya ini banyak yang menyembah berhala. Bahkan bapak Nabi Ibrahim AS yang Azar, inilah seorang pembuat patung berhala. Bapak Ibu rahmati Allah SWT, Nabi Ibrahim AS perjuangannya mencari Allah, Masya Allah. Kita mungkin pernah dengar kisah-kisah bagaimana Nabi Ibrahim AS perjalanan Nabi Ibrahim meyakini Allah SWT ini Tuhan. Tapi ketika bintang itu sirna di langit, tidak mungkin Tuhan hilang. Timbul lagi cahaya bulan, mungkin ini dia Tuhan. Begitu bulan pun hilang, tidak mungkin Tuhan hilang. Cahaya matahari juga, mungkin ini Tuhan, matahari. Tapi ketika matahari terbenam, mungkin Tuhan terbenam. Sampai akhirnya dengan petunjuk Allah SWT, Nabi Ibrahim AS yakin bahwasanya yang berkuasa, Rob yang sebenarnya adalah yang menciptakan segala sesuatu, yang menciptakan bintang-bintang, yang menciptakan bulan, yang menciptakan matahari. Dialah Allah SWT, Rob kita sebenarnya. Bapak Ibu rahmati Allah SWT, apa saja. Jangan Nabi Ibrahim AS yakin pada berhala, bahkan sampai zaman Nabi Muhammad SAW, kaum musyrikin Makkah dulu juga penyembah berhala. Bahkan di sekeliling Ka'bah itu Bapak Ibu ada 360 patung-patung berhala dengan nama masing-masing dan dengan tanggung jawab masing-masing. Ada berhala yang untuk rezeki, ini sembah berhala. Ada yang untuk jodoh, ini. Ada yang untuk bagaimana turun hujan, ini lagi berhala. Penuh Ka'bah sekelilingnya dengan berhala-berhala. Ini keadaan masa jahiliyah sebelum Allah turunkan baginda Nabi Muhammad SAW.
Seluruh agama ketika itu sudah tercemar dengan pengaruh-pengaruh pagan, penyembah kepada berhala patung-patung. Ketika itulah Allah turunkan. Yakin juga. Kalau ditanya siapa yang menciptakan langit bumi? Allah. Tapi begitu meminta kepada Allah minta juga, kepada berhala minta juga. Sehingga ketika Nabi SAW datang membawa kalimat tauhid, ya ayyuhan nas qul la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, kalian akan berjaya. Maka mereka heran, wahai Muhammad, kamu mengajak kepada satu Tuhan. Selama kami menyembah banyak Tuhan sih, tidak itu selesai masalah kami. Kini kau mengajak kepada satu Tuhan. Begini logika orang-orang jahiliyah dengan Bapak Ibu. Bapak Ibu kan Allah SWT, maka ketika itu bagi Nabi SAW dakwahkan terus kalimat iman, kalimat tauhid, sehingga akhirnya menyembah berhala. Mereka sendiri yang menghancurkan berhala-berhala yang ada di sekeliling Ka'bah. Bapak Ibu dan Allah SWT, hari ini alhamdulillah kita tidak lagi menyembah berhala. Agama Islam sudah tersebar ke seluruh penjuru dunia, termasuk untuk Indonesia, termasuk ke tempat kita. Dengan perjuangan Nabi dan para sahabat, mereka berlayar berbulan-bulan sehingga sampai di Turki. Ada kuburan sahabat namanya Abu Ayyub Al-Ansari di Turki sana. Berangkat dari Madinah, umur sudah 80-an Bapak Ibu, tapi tetap juga bersemangat bagaimana agama itu tersebar. Jangan sampai ada orang yang tidak kenal dengan Allah meninggal di perjalanan, dimakamkan di Turki. Ada lagi sahabat-sahabat masih muda, Tariq bin Ziyad dikirim oleh Rasulullah ke Spanyol. Kemudian ada lagi sahabat yang dikirim sampai ke Cina, Bapak Ibu. Ada yang mengatakan Sa'ad bin Abi Waqqas, ada yang mengatakan Abu Waqqas saja. Sampai di Cina. Sehingga hari ini ada orang-orang Cina Islam banyak. Dan juga kata orang yang pernah ke Sumatera Utara, di Barus ada juga kuburan sahabat di Barus, Sumatera Utara. Bapak Ibu dimakan Allah SWT dengan pengorbanan Nabi dan para sahabat dahulu, sehingga orang-orang kenal Allah dalam agama Islam. Dan di sini kita pun menyembah Allah dalam agama Islam. Kalau tidak, mungkin ada pohon kayu gadang, itu yang kita sembah Bapak Ibu. Kalau Islam tidak sampai lewat, mungkin matahari, tapi matahari yang kita sembah. Benda ini, benda itu bisa mendatangkan ini, bisa mendatangkan itu. Adalah bentuk-bentuk kesyirikan zaman ini Bapak Ibu. Meyakini kekuasaan selain dari Allah SWT. Kalau punya benda apa, simpan itu, mudah rezeki. Kesyirikan pada benda-benda. Lalu bagaimana keyakinan kita kepada, katakanlah misalnya obat, ya kan? Bapak-bapak, alhamdulillah sehat. Tapi bu saya kenal cegat ini, alhamdulillah. Ini sehingga tanpa orang bercubu, boiku, itu lah cegah-cegah. Akhirnya bercubu, boiku, cegah. Boiku cegah. Allah para dokter ambil, apa kira Bapak Ibu? Itu masuk syirik pun tak? Meyakini segala sesuatu selain dari Allah. Jadi bahasa roh yang itu tidak berbeda loh. Tidak lama itu, tidak lama itu. Karena kalimat Thayyibah yang kita yakini, syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Syariatnya tetap kita kerjakan, tetap kita berobat. Tapi yang tidak boleh adalah kita meyakini obat yang menyembuhkan penyakit, dokter yang menyembuhkan penyakit. Ini yang tidak boleh kita yakini. Tetap kita yakin Allah yang menyembuhkan. Bisa melalui obat ini, obat itu. Bisa melalui dokter ini, dokter itu. Ini hanya perantara saja. Sama beri Bapak Ibu baru dua gini di keran kan, dibuka keran dulu, keluar ya. Tapi kalinya rumah keluar ya, karena begitu sudah pikir. Enggak. Kerannya hanyalah saluran saja. Airnya dari mana? Rupanya atau pipa, atau sambungan kafe, atau tangki air ada tangki. Ada tangki. Enggak ada keran itu. Obat, dokter. Yang paling banyak sekarang apa? Uang. Hari ini orang banyak menuhankan uang.
masuk. Nah, mana yang lebih besar, uang atau Allah? Kita break cadangan azan sebentar. Mendangan sih kita nyoba. Sudah tangan, lanjut rapat lagi. Mana yang lebih kadang? Karajul Allah. Bapak Ibu dan mati Allah SWT. Banyak kesyirikan di hati kita, Bapak Ibu. Tidak jimin, tidak cincin ikolah, apa itulah, tungke iko, tidak itu sudah. Banyak kesyirikan di hati Bapak Ibu. Kalau dapat posisi jabatan kuah atau tanah yang juga, aku baru duduk bola. Nah, terus selesai masalah. Oh kalau ada kewa aja orang kuah, oh selesai urusan. Nah, selesai masalah. Siapa saja, benda apa saja bisa mendatangkan kesyirikan di hati kita. Allah tidak meyakini apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga iman kita dari kesyirikan. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa bahaya pada kesyirikan mungkin tidak sampai 10. Insya Allah kita akan coba. Kita lihat ayat-ayat yang menjelaskan. Kemudian syaitan rajim. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nar jahannam khalidina fiha ulaikum syarrul bariyah. Surah Al-Baqarah. Semuanya orang-orang yang kafir, yang ahli kitab dan orang-orang yang musyrik akan masuk ke neraka jahannam. Dari orang-orang musyrik, orang kafir, ini Allah janjikan masuk ke jahannam. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Mereka itulah sebut-sebut makhluk. Ancaman yang pertama. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendaki. Barang siapa yang mensekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Maka syirik ini bahaya, Bapak Ibu. Dosa yang tidak terampuni, dosa besar, dijamin diazab di neraka Allah SWT. Maka betul-betul di hati kita ini jangan sampai ada selain Allah masuk ke hati kita. Apapun itu, jangan ada selain Allah. Kemudian Bapak Ibu, dalam surah Al-An'am Allah firmankan juga, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman yang syirik, mereka itulah yang mendapatkan keamanan, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Orang-orang yang memiliki iman di hati mereka dan tercampur dengan syirik, Allah berikan rasa aman dalam hati mereka dan hidayah, petunjuk. Dalam ayat yang lain, dzalikal hudallah yahdi bihi man yasha'u min 'ibadihi wa law asyraku lahabita 'anhum ma kanu ya'malun. Al-An'am ayat 8. Itulah petunjuk Allah yang dengannya Dia beri petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Seandainya mereka bersekutu dengan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan dalam kesyirikan. Maka amalan yang lahawi tadi lenyap habis. Alhamdulillah. Bapak panewa, jago malam, ibadah kepada Allah, membaca Quran, menahan lapar dan haus berpuasa. Kalau terjerumus dalam kesyirikan, amalan bisa lenyap, amalan bisa habis. Kemudian dalam surat Al-Maidah Allah firmankan juga, innahu may yusyrik billahi faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Semuanya orang yang bersekutukan dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga. Diharamkan surga dan tempatnya ialah neraka. Tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu seorang penolong pun. Jelas-jelas diharamkan surga. Dalam surat yang lain Allah firmankan juga, Anallahu bari'um minal musyrikin wa rasuluh. Semuanya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Bapak Ibu dimakan Allah SWT, maka inilah perlu kita jaga iman kita, keyakinan kita kepada Allah SWT. Dalam hadis yang lain Nabi SAW sabdakan bahwasanya ada lagi satu syirik.
Syirik tersembunyi, syirik khafi namanya. Syirik khafi, syirik tersembunyi. Boleh. Ketika seorang beramal, maka dia suka dilihat oleh orang lain. Inilah riya. Riya ini adalah syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Ketika kita sholat, kita merasa ada yang melihat kita, maka kita berusaha perhatian orang. Maka yang tadinya niatnya untuk Allah, maka bercampur niatnya untuk Allah yoyo, untuk dipuji orang yoyo. Maka bukan Allah SWT, Allah ini maha pencemburu, Bapak Ibu. Maha pencemburu. Tidak mau diduakan. Tidak mau diduakan. Kalau amal kita kurang, Allah SWT akan melihat nanti di akhirat. Ada enggak? Kalau kurang amal wajibnya, Bapak Ibu, ada enggak yang mengerjakan amal sunnah? Maka itu pandang bohongnya, Bapak. Mungkin sholat wajibnya kurang, khusyuknya kurang, mungkin agak lalai, talambe dan sebagainya. Maka cari sholat sunnah. Ada enggak sholat sunnah? Ali tumbuhan ke sini. Puasa wajib Ramadan boleh itu juga. Kalau kurang kualitasnya, mungkin pandangan tak terjaga, omongan tak terjaga, maka dicari ada namanya puasa sunnah. Maka dicari ada namanya infak, sedekah dan sebagainya. Tapi kalau iman, ada yang selain Allah hanya yakini, kok Allah dan nio hambanya seperti itu kecuali disempurnakan di neraka, di neraka. Dan Allah dibuatkan baik. Maka ditanyakan pada para sahabat, bagaimana sekiranya kamu pulang ke rumahmu, ternyata di rumahmu kamu dapat istrimu bersama laki-laki lain. Maka disini sahabat, ya Rasulullah, saya akan kupenggal leher laki-laki. Lalu Nabi, sungguhnya Allah lebih cemburu daripada kalian. Kalau hambanya ini memiliki sesuatu selain daripada Allah di hatinya. Sehingga sang raja ini cuma satu, baik. Jangan biarkan ada yang lain duduk kecuali raja. Maka penguasa kita adalah Allah. Hanya Allah saja yang berhak. Syirik khafi berbahaya, apalagi sekarang zaman media sosial, segalanya ini kita posting, ini kita perlihatkan. Perlu kita jaga niat kita, perlu kita luruskan niat kita. Apapun, baik dalam profesi pekerjaan kita. Sekarang zamannya digital, zamannya media sosial, segalanya diposting. Ada yang bersedekah, ada yang beramal soleh, ada yang pergi umroh, haji, semua diposting. Maka luruskan niat. Mungkin niatnya untuk memberi semangat yang lain, bagus, tapi jangan sampai bercampur. Makin banyak yang like, makin banyak yang komen, makin bangga, makin senang. Jadi gue ada yang like, ada yang komen. Udah tanya, ada yang komen bangga, ada yang like. Kalau di posting mana backgroundnya Ka'bah tuh, kan? Maka Bapak Ibu, kita luruskan niat kita. Bahaya Bapak Ibu, luruskan niatnya sebelum beramal, ketika beramal, dan setelah beramal. Karena setelah beramal bisa hilang Bapak Ibu. Jadi itu musyrik itu Bapak, dia tobat. Kalau tidak diambil masyarakat, tidak akan jadi sedekah itu. Padahal itu 10 tahun lalu Pak. Nyesapi ya. Kalau tidak diambil, hilang keikhlasan kita. Bahaya. Yang tadinya kita akan dapatkan pahala yang diganjarkan oleh Allah berkali lipat, tapi karena rusaknya keikhlasan kita, maka apa? Maka hilang. Bapak Ibu dirahmati Allah SWT. Maka apa kata Nabi? Maka kita harus banyak minta kepada Allah agar Allah lindungi kita dari riya, dari syirik. Karena riya ini apa? Ini berjalan veteran suaranya. Nak bisa tak? Arya yang di syirik khafi tadi. Lebih halus saja baru suara langkah semua. Baca meminta kepada Allah. Berikanlah keikhlasan mesti amal. Maka dalam setelah beramal kita banyak istighfar. Supaya apa? Supaya tidak ada niat-niat lain di hati kita. Dan perbanyak la haula wala quwwata illa billah. Maka kita azan berkumandang, setiap lafaz azan kita jawab dengan kalimat yang sama. Allahu Akbar, jawabannya Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sama. Tapi ketika hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, apa jawabannya? La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya upaya melakukan Allah. Sehingga racun-racun riya tadi akan hilang dengan Allah saya yang khatam gini mah orang khatam lagi. Allah saya yang banyak ibadah gini mah orang
Saya banyak itikaf lah, orang enggak ada. Hati-hati baru. Kalau banyak la haula wala quwwata illa billah. Kemudian Bapak Ibu dengan Allah SWT untuk menghilangkan kesyirikan di hati kita apa? Kita ceritakan kebesaran Allah SWT. Kita dakwahkan kalimat la ilaha illallah. Ceritakan la ilaha illallah. Allah yang hebat, Allah yang kuasa. Ketika ada yang sakit sembuh seperti tadi, maka ingatkan, alhamdulillah Bu, Allah cegah nih Bu melalui WA tadi. Alhamdulillah ya Pak, Allah cegah apa melalui dokter tadi. Alhamdulillah Pak, Allah cegah melalui rumah sakit itu. Sehingga Allahnya yang besar di hati. Allah beri mukjizat tongkat. Kalau dikatakan zaman sekarang itu tongkat sakti lagi boleh. Ketika diadu dengan tukang sihir Firaun, hanya satu tongkat yang bisa melalap 1000 ular-ular tukang sihir Firaun. Habis saja memakan seperti itu. Oh sakti itu kan? Tapi Bapak Ibu yang berkata Allah SWT, Nabi Musa karena sering mendakwahkan la ilaha illallah kepada kaumnya, maka hatinya tidak terkesan dengan tongkat. Tidak terkesan dengan tongkat. Nabi Musa yakin bahwasanya yang berkuasa itu Allah, bukan tongkat saya. Iman yang sempurna, tidak tercampur dengan kesyirikan. Orang Nabi Musa sendiri melihat dengan mata kepalanya, di tongkat telah melahap ular-ularnya Firaun. Sehingga kalau tukang sihir Firaun pun beriman kepada Allah SWT. Masih Firaun, belakang Firaun dan bala tentaranya mengejar. Di tangan Nabi Musa AS ada tongkat yang tadi bisa melahap ular-ular itu. Maka Nabi Musa AS tidak langsung menggunakan tongkatnya. Ini bukti sempurnanya iman ketauhidan dalam diri Nabi Musa AS. Lalu Nabi Musa apa tindakannya? Tunggu perintah Allah. Kalau Nabi Musa yakin dengan tongkatnya, Bapak langsung saja bayar tongkat kok ke Firaun kan? Tongkat sakti, hajar bunuh Firaun, bayar. Mau jadi film-film dia, ya kan? Sinetron. Ternyata enggak. Nabi Musa yakinnya kepada Allah. Tauhid yang sempurna, tidak yakin dengan apapun, termasuk tongkat tadi. Akhirnya apa? Allah perintahkan, lemparkan tongkatmu ke laut. Bukan ke Firaun, bukan ke tentara Firaun, tapi ke laut. Terbelah air laut tadi, kemudian naik menjadi dinding-dinding, sehingga terbentang 12 jalan. Sesuai dengan banyaknya suku Bani Israel mengikut Nabi Musa AS. 12 jalan. Ada nggak sekarang kita pernah melihat dinding dari air? Saya pernah lihat dinding dari air. Rasanya pernah sih. Kalaupun ada, itu paling dialirkan ya kan dari taman rumah, dialirkan air dari dinding juga beton dibalik. Tapi kok air kan ada di dinding? Ketika Nabi Musa dan kaumnya menyeberangi Laut Merah, selamat sampai tujuan. Dikejar oleh Firaun dan bala tentaranya, maka air yang sama kembali turun ke bawah dan menenggelamkan Firaun dan bala tentaranya. Cukup satu perintah selesai semua masalah. Itulah hebatnya Allah SWT. Dari segi jumlah, si rawatiku sahabat hanya 313, orang kafir 1000 jumlahnya, 3 kali lipat. Dari segi persenjataan, sahabatnya memiliki pedang seadanya, tombak seadanya. Orang kafir lengkap, perisainya, lembingnya, baju besinya, komplit. Kendaraan, sahabat ketika itu satu kendaraan 3 orang ganti gantian. 2 jalan cik nanya, kepala sekian lama, yang lainnya nanya 2 jalan lagi. Bergantian. Dan dari segi fisik dalam keadaan berpuasa bulan Ramadan. Ada tanda-tanda kemenangan. Dan ada tanda-tanda kemenangan Bapak Ibu. Dari segi jumlah kalah, segi senjata kalah, dari segi kendaraan kalah, dari segi fisik juga kalah. Ada tanda-tanda kemenangan. Orang mukmin yakin sepenuhnya kepada Allah, tidak ragu-ragu sama Allah, maka Allah pun tidak ragu-ragu tolong mereka. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Adalah hak bagi kami kepada Allah menolong orang-orang yang beriman. Allah turunkan 5.000 malaikat sekaligus supaya membantu para sahabat, sehingga mendapat kemenangan yang gemilang perang Badar, perang pertama dalam sejarah Islam. Ini bukti orang yang beriman Allah SWT akan menangkan mereka. Bapak Ibu yang Allah SWT, penting kita perjuangkan iman kita terus sampai nanti akhir hayat kita. Sampai targetnya apa? Akhir hayat kita mampu kita ucapkan kalimat la ilaha illallah keluar dari lisan kita, bukan dari hafalan, tapi lisan yang
keluar, kalimat keluar dari lisan kita adalah isi hati kita yang paling dalam. Maka orang-orang yang terbebas dari kesyirikan di hatinya mulai jabatan itu. Ada yang lain selain Allah yang dicintainya, melebihi kecintaan kepada Allah. Susah ucapkan kata. Satu orang dokter yang biasa melepas kematian orang salah satu maut. Apa katanya? Ratusan orang sudah saya lepas kematiannya, tapi yang mampu ucap la ilaha illallah hanya bisa dihitung jari saja. Hanya bisa dihitung jari. Itulah ujian akhir hidup para manusia baik. Sampai nanti final di akhir hayat kita. Sakaratul maut datang mampu ucap la ilaha illallah. Amin. Jadi gimana? Apakah betul-betul hati kita terbebas dari kesyirikan? Maka inilah momennya dalam puasa. Banyak-banyak kita ucapkan la ilaha illallah, kita zikirkan, kita sampaikan, kita ceritakan dosa Allah agar masuk ke hati kita dan menghilangkan kesyirikan. Sebenarnya subhanallah bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada